Oke, kali ini kita akan bedah salah satu balapan paling ditunggu-tunggu, Grand Prix Moto3 di Circuit of the Americas. Ini adalah duel klasik. Seorang rookie fenomenal melawan salah satu sirkuit paling buas di kalender. Yuk kita mulai. Media internasional, khususnya di Spanyol, sampai menjulukinya rookie paling berbahaya. Sebuah predikat yang berat kan? Tapi sekarang dia akan menghadapi ujian terbesarnya di sirkuit yang dijuluki Chota. Dan inilah dia orangnya, Veda Ega Pratama. Usianya baru 17 tahun loh, tapi pembalap asal Indonesia ini benar-benar sedang mengguncang dunia balap di musim debutnya. Momentumnya lagi bagus banget. Setelah finish kelima yang solid di Thailand, dia langsung mencetak sejarah di Brazil, podium ketiga. Itu adalah podium Moto3 pertama untuk Indonesia. Jadi bisa dibayangkan, semua mata sekarang tertuju padanya saat dia tiba di Austin. Nah, ini kuncinya. Dengan semua sorotan itu, tekanannya pasti luar biasa. Tapi, bagi Veda, semua ekspektasi itu bukan beban. Sama sekali, justru itu jadi bahan bakar, jadi motivasi dari semua pendukungnya. Oke, kita udah bahas pembalapnya. Sekarang kita bahas lawannya. Bukan pembalap lain, tapi sirkuitnya sendiri. Jadi, monster macam apa sih yang menanti di Circuit of the Americas ini? Apa yang bikin kota begitu ditakuti? Coba bayangkan ini. Ada 20 tikungan di sirkuit sepanjang 5,5 kilometer ini. 20. Ini bukan sekedar trek balap. Ini seperti teka-teki raksasa yang super teknis. Setiap lapnya itu ujian fisik dan mental yang luar biasa. Kota ini bisa dibilang menyerang pembalap dari segala arah. Aspalnya terkenal bergelombang, jadi motor bisa terus-terusan goyang. Terus ada perubahan elevasi yang ekstrim, tanjakan dan turunan curam yang buta. Ditambah lagi ada bagian zigzag yang sangat menuntut skill tinggi, yang bisa menjebak pembalap paling berpengalaman sekalipun. Dan ini bukan omong kosong. Dengerin deh kata pembalap senior kita, Mario Aji. Dia bilang, kota itu salah satu sirkuit paling sulit buat dipelajari, apalagi untuk seorang rookie. Kebayangkan level kesulitannya? Jadi, gimana caranya seorang rookie bisa menaklukkan monster ini? Nah, Veda punya cara yang cerdas. Selain persiapan biasa seperti analisis data, dia menghabiskan waktu berjam-jam di depan konsol, main game MotoGP untuk menguasai sirkuit ini secara virtual. Tujuannya? Untuk menghafal setiap titik pengereman dan setiap tikungan sampai di luar kepala. Oke, persiapan udah oke. Pertanyaannya, apakah metode virtual itu benar-benar manjur di dunia nyata? Yuk, kita lihat apa yang terjadi di sesi latihan. Ternyata, treknya sendiri nggak bisa ditebak. Suhu aspalnya melonjak drastis, dari 24 derajat Celcius di sesi pertama menjadi 42 derajat di sesi latihan utama. Nah, aspal yang lebih panas berarti cengkraman ban jadi lebih baik, dan ini bikin catatan waktu para pembalap jadi jauh lebih tajam. Di kondisi ideal ini, para rivalnya langsung tancap gas. Maximo Quiles benar-benar terbang, dia menghancurkan rekor putaran sirkuit yang pernah ada dan memasang standar yang sangat-sangat tinggi untuk semua orang. Lalu, Veda bagaimana? Nah, disinilah yang luar biasa. Lihat progresnya. Dia berhasil memangkas waktunya hampir 1,5 detik. Adaptasi yang super cepat ini memberinya keuntungan besar. Tiket langsung ke sesi kualifikasi penentuan. Sesi latihan selesai. Sekarang waktunya masuk ke pertarungan yang sesungguhnya. Kualifikasi. Disinilah posisi start untuk balapan utama ditentukan. Tapi ancaman terbesarnya datang dari para pembalap KTM. Mereka sangat cepat, dan mereka sangat termotivasi untuk merebut kembali podium yang baru saja diraih oleh Veda. Persaingan bakal ketat banget. Di tengah persaingan sengit itu, Veda berhasil mencatatkan putaran kualifikasi yang wow, menakjubkan. Dia mengamankan posisi start keempat, P4. Sebuah hasil yang luar biasa di grid. Posisi keempat itu artinya dia akan start dari baris kedua. Ini adalah posisi yang sempurna, posisi utama untuk langsung menyerang para pemimpin balapan sejak tikungan pertama. Jadi, panggungnya sudah siap, grid start sudah ditentukan. Nah, apa saja faktor-faktor kunci yang akan menentukan jalannya balapan nanti? Kemenangan akan ditentukan oleh beberapa hal. Pertama, siapa yang bisa melakukan start terbaik. Kedua, siapa yang paling pintar menjaga kondisi bannya di aspal yang ganas ini. Ketiga, mampukah Veda menahan gempuran para pembalap KTM yang berpengalaman? Dan yang terpenting, bisakah seorang rookie menjaga ketenangan mentalnya saat pertarungan memanas?
Pada akhirnya, semua bermuara pada satu pertanyaan besar yang sangat menarik. Bisakah seorang rookie yang menguasai sirkuit monster ini lewat video game benar-benar menaklukkannya di kehidupan nyata? Kita akan segera menemukan jawabannya.